Kapal cepat rudal menjadi salah satu alutsista yang memiliki efek deteren yang sangat besar. Terutama dalam misi pertempuran laut, maka peran kapal cepat rudal sungguh luar biasa dalam menghancurkan. Oleh karenanya sebuah kapal permukaan berukuran besar bisa dihancurkan oleh sebuah kapal cepat rudal. Dijelaskan di YouTube Lichma Miltech, keunggulan kapal cepat rudal dibanding kapal perang lebih besar adalah harga pembuatannya yang lebih murah. Dari keunggulan biaya pembuatan yang murah membuat kapal cepat rudal bisa didapatkan dengan jumlah banyak. Dengan kelebihan tersebut membuat kapal cepat rudal bisa dipersenjatai dengan berbagai rudal anti kapal. Mulai dari rudal anti kapal biasa sampai rudal anti kapal siluman bisa dipasang di kapal cepat rudal. Maka dari itu peran kapal cepat rudal hanya sanggup berlayar tidak jauh dari daratan. Ditambah lagi di kapal cepat rudal memiliki sisi lemah soal kemampuan pertahanan diri. Terutama pertahanan diri kapal cepat rudal dari serangan udara dan bawah air yang cukup rentan. Dengan beberapa kelemahan tersebut membuat kapal cepat rudal sampai saat ini masih digunakan. Khususnya di berbagai negara di dunia dan salah satunya Indonesia yang menggunakan banyak kapal cepat rudal. Dikutip dari militarileak.com, kapal cepat rudal yang saat ini dimiliki oleh Indonesia jumlahnya diduga ada kurang lebih 23 unit. Dari 23 unit kapal cepat rudal tersebut tergabung dalam beberapa kelas. Seperti kelas FBP-57, kelas Mandau, kelas Samprari, dan kelas Celurit menjadi jajaran kapal cepat rudal TNI AL dan semua kapal cepat rudal saat ini masih bertugas dengan baik sampai saat ini. Ada dugaan jika jumlah kapal cepat rudal yang akan dimiliki TNI AL jumlahnya akan meningkat ke depannya. Dengan peningkatan tersebut membuat TNI AL memiliki jajaran kapal cepat rudal terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya terbesar, tetapi tercanggih menjadi karakteristik kapal cepat rudal andalan Indonesia. Apalagi nantinya kapal cepat rudal Indonesia semuanya akan dibuat oleh galangan kapal perang lokal Indonesia. Dan membuat kapal cepat rudal asli Made in Indonesia. Serta beberapa sistem teknologi dan beberapa komponen beberapa diantaranya masih impor untuk kapal cepat rudal. Walaupun beberapa di antaranya masih impor, tetap saja membuat kapal cepat rudal Indonesia sangat berkualitas. Apalagi salah satu kualitas dari kapal cepat rudal Indonesia soal jajaran rudal anti kapalnya. Diketahui jika rudal anti kapal di kapal cepat rudal Indonesia menggunakan rudal China dan Prancis. Untuk rudal Prancis di kapal cepat rudal Indonesia jenisnya ada Exocet. Serta rudal China pada kapal cepat rudal mengusung rudal C-802 dan C-705 yang saat ini masih aktif. Dan ada dugaan jika kapal cepat rudal Indonesia jenis baru yaitu KRI Golok 688 akan dipersenjatai dengan rudal siluman. Rudal siluman di kapal cepat rudal KRI Golok 688 tersebut kemungkinan akan memakai Naval Strike Missile (NSM). Tetapi untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal jadinya kapal cepat rudal tersebut akan memakai NSM sebagai andalannya. Dan jika jadi akan membuat daya serang dari kapal cepat rudal Indonesia sangat berkualitas. Untuk itu kapal cepat rudal Indonesia sangat mengagumkan dan berbangga bisa memiliki armada kuat tersebut. Apalagi jika kapal cepat rudal juga cocok sebagai armada pemukul reaksi cepat. Dikarenakan kecepatan dan rudal anti kapal menjadi tumpuan kapal cepat rudal yang dimiliki TNI AL oleh karenanya jumlah kapal cepat rudal di TNI AL diharapkan ke depannya bisa ditambah lagi jumlahnya. Tak hanya ditambah, tetapi teknologi canggih seperti rudal anti kapal andalan kapal cepat rudal kalau bisa memakai rudal siluman sekelas NSM. Dari kombinasi tersebut membuat jajaran armada kapal cepat rudal lebih bertaring. Sehingga beberapa negara tetangga Indonesia bisa menyegani jajaran armada khususnya kapal cepat rudal TNI AL. Untuk itu mudah-mudahan saja jika jumlah dan kecanggihan kapal cepat rudal TNI AL semakin lama semakin meningkat.